Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah Dinda Lestari. Saya berasal dari kelas A3 Farmasi. NIM saya F202001139. Di sini saya akan mengerjakan tugas kimia medisinal 1, yaitu dengan judul hubungan struktur dan aktivitas golongan obat antibiotik. Nah, antibiotik itu ialah segolongan senyawa baik alami maupun sintetik yang mempunyai efek penekanan atau penghentikan suatu proses biokimia di dalam organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Antibiotik ini juga digunakan terutama untuk pengobatan, sedangkan pentingnya antibiotik sebagai pemacu pertumbuhan merupakan kebutuhan sekunder. Kemudian golongan obat antibiotik ini seperti penisilin. Penisilin ialah golongan antibiotik beta-lactam. Struktur dasar penisilin adalah suatu inti yang terdiri dari cincin T-zolidin atau cincin beta-lactam dan sebuah rantai sisi atau side chain. Mekanisme kerja penisilin sebagai obat delta-lactam lainnya bekerja dengan cara menghambat sintesis peptidoglikan pada dinding sel bakteri, khususnya pada proses transpeptidasi yang digunakan untuk menstabilkan ikatan pada peptidoglikan atau dinding bakteri. Kita masuk pada hubungan struktur dan aktivitas penisilin. Aktivitas antibiotik bergantung pada keutuhan cincin beta-lactam. Putusnya cincin beta-lactam mengakibatkan seluruh aktivitas hilang. Nah, struktur pada antibiotik beta-lactam menyerupai struktur dua residu akhir pada pembentukan peptidoglikan, tempat di mana enzim transpeptidase berikatan. Penambahan gugus fenoksin pada rantai samping gugus amino antibiotik jenis ini membuatnya menjadi tahan pada suasana asam. Gugus ini berfungsi sebagai gugus penarik elektron dan menahan pecahan penisilin menjadi asam peniliat yang terjadi pada suasana asam. Penambahan gugus hidrofilik atau suka air menambah konsentrasi obat dalam target sel karena lebih mudah masuk melalui pori-pori protein pada membran sel bakteri gram negatif. Di sini kita bisa lihat ada gambar tentang penisilin V-phenopimetilpenisilin dengan rumus fungsi yaitu C16H18N2O5S. Kita masuk pada cefalosporin. Cefalosporin ini golongan antibiotik beta-lactam. Struktur kimia cefalosporin ini bisa dilihat pada di bawah gambar ini. Kemudian kita masuk pada hubungan struktur dan aktivitas. Modifikasi R1 pada posisi 7 cincin beta-lactam dihubungkan dengan aktivitas antimikroba, sedangkan substitusinya R2 pada posisi cincin 3 dihidroliazim mempengaruhi metabolisme dan farmakokinetiknya. Modifikasi R1 dan R2 berhubungan dengan masing-masing jenis cefalosporinnya. Gugus pendorong elektron pada C3 meningkatkan resonansiamin atau reaktivitas cincin beta-lactam terhadap sisi aktif pada substrat D-alanil. D-alanil ini dalam biosintesisnya peptidoglikan meningkatkan aktivitas bakteri meningkat. Aktivitas cefalosporinnya dalam kerja cefalosporin ialah bakterisida. Mekanisme kerja antimikrobanya dengan menghambat sintesis dinding sel mikroba. Jadi yang menghambat ialah reaksi transpeptidase terhadap ketiga dalam rangkaian reaksi pembentukan dinding sel. Spektrum kerja cefalosporin luas dan meliputi banyak kuman gram positif dan gram negatif termasuk E. coli, Klebsiella, dan Proteus. Kita masuk pada kloramfenikol. Kloramfenikol adalah antibiotik berspektrum luas yang mempunyai aktivitas bakteriostatik dan pada dosis tinggi bersifat bakterisid. Kloramfenikol ini memiliki nama kimia yaitu peniptorofenil atau dikloroamtenidol 1,3-propendiol. Itu rumus molekulnya C11H12Cl2N2O5. Hubungan struktur dan aktivitas kloramfenikol. Kloramfenikol merupakan senyawa fenilpropan tersubstitusi yang mempunyai dua unsur struktur tidak lazim untuk bahan alam yaitu suatu gugus nitroaromatik dan residu glikolasetil. Gugus R pada turunan kloramfenikol berpengaruh pada aktivitas sebagai antibakteri Staphylococcus aureus atau kloramfenikol RN2O.
Untuk mendapatkan senyawa turunan kloramfenikol baru dengan aktivitas optimal, harus diperhatikan agar gugus R bersifat penarik elektron kuat dan mempunyai sifat lipofilik lemah. Turunan kloramfenikol ini yang mempunyai gugus triosulfat lebih aktif daripada kloramfenikol terhadap E. coli. Turunan yang gugus hidrolisisnya pada C3 terhadap sebagai ester juga digunakan dalam terapi. Kita masuk pada tetrasiklin. Tetrasiklin ini merupakan agen antimikrobial hasil biosintesis yang memiliki spektrum aktivitas luas. Gugus farmakoforin dengan aktivitas biologis penuh dengan senyawa simetik siklin karena mengandung struktur yang dibutuhkan untuk membentuk kelat dan dipandang mempunyai peran penting pada pengangkutan turunan tetrasilin di dalam sel bakteri dan menghambat biosintesa protein di dalam sel. Di sini ada gambar hubungan struktur dan aktivitas tetrasiklin. Struktur yang penting dalam aktivitas antibakteri turunan tetrasiklin yaitu pengaruh linear dari 4 cincin, konfigurasi pusat kiral pada C4, C4A, dan C12A, sistem planar fenol diketon pada cincin B, C, D, sistem elektron yang berbeda, gugus 4-dimetinol untuk membentuk inositol agar obat dapat berdistribusi optimum dalam tubuh, dan aktivitas in vivo. Gugus karbonilnya pada C2. Struktur yang dapat diubah yaitu konfigurasi pada C5 dan C6. Cincin AB, suatu atom H pada gugus amida yang terikat pada C2. Semua turunan tetrasiklin pada pH fisiologis mempunyai bentuk konfigurasi yang sama. Gugus dimetilamino berada di bawah sistem planar yang memungkinkan membentuk ikatan hidrogen yang gugus fungsinya OH pada cincin C12A. Kita masuk pada makrolid. Makrolid merupakan sekelompok obat yang aktivitasnya disebabkan karena keberadaan cincin makrolida, cincin lekton besar yang berikatan dengan 1 atau 2 gula deoksi, biasanya chledionos dan desonasmin. Antibiotik makrolida digunakan untuk menyembuhkan infeksi yang disebabkan oleh bakteri-bakteri gram positif seperti Streptococcus pneumoniae dan Haemophilus influenzae. Kita masuk pada amin glukosida. Amin glukosida adalah antibiotik dengan struktur kimia yang bervariasi, mengandung basa-deoksyriboflavin atau streptidin dan gula amino 3 aminoglukosa, 6 aminoglukosa, 2,6 diamin glukosa, grosoamin, D-glukosamin, Ln, metilglukosamin, niasamin, dan purpurasamin. Turunan amin glukosida yang sering digunakan antara lain adalah streptomisin, kanamisin, gentamisin, neomisin, tobramisin, aminkasin, metilmisin, dibekasin, dan spektinomisin. Di sini ada gambar yaitu pada posisi C6 dan C2 merupakan target dari pengaktifan enzim bakteri. Ada substitusi metil pada C6 dapat meningkatkan resintesis enzim. Kemudian pada gambar HO, hilangnya gugus 3OH atau 4OH atau keduanya tidak mempengaruhi aktivitas enzim. Esitilase pada posisi C1 tidak menyebabkan hilangnya aktivitas. Hilangnya atom O dari gugus 5OH sisomisin menghasilkan 5-deoksimesin dan menyebabkan senyawa tahan terhadap enzim yang mengasetilasi gugus 3 amino. Polipeptida ini mempunyai struktur yang sangat kompleks, mengandung polipeptidase biasa dibentuk suatu siklik. Sumber utama turunan antibiotik ini adalah Bacillus sp dan Staphylococcus sp. Polipeptida berasal dari Bacillus polymixa. Hubungan struktur dan aktivitas polipeptida. Turunan ini mempunyai karakteristik tertentu yang unik dibandingkan dengan peptida hewan dan tanaman lainnya. Antibiotik peptida yang sama dapat dihasilkan oleh mikroorganisme dengan taksonomi yang berbeda. Kemudian, antibiotik beta-lactam terbagi dalam 3 golongan yaitu penisilin, cefalosporin, carbapenem, dan monobactam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.